Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Mira. Dan di video kali ini kita akan membahas film Downfall yang menjelaskan penyebab kecelakaan Lion Air dan rahasia gelap di balik Boeing. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kecelakaan Lion Air pada tanggal 29 Oktober 2018 dari Jakarta menuju Pangkal Pinang masih melekat jelas di ingatan kita. Begitu kecelakaan terjadi, banyak orang yang langsung menyalahkan sang pilot, Kapten Bavie Suneja. Investigasi menunjukkan pesawat mengalami perubahan ketinggian yang naik turun secara terus-menerus sebelum akhirnya menukik tajam ke perairan. Apa penyebabnya? Pesawat masih baru, cuaca bagus. Baru juga terbang beberapa menit dari bandara, kok bisa langsung jatuh? Jadi banyak yang curiga, jangan-jangan ada kesalahan pada pesawat. Dalam data, penyebab naik turunnya ketinggian pesawat disebabkan oleh sistem MCAS. Apa itu MCAS? Kalau kalian nggak tahu, jangan sedih. Karena waktu itu pun, enggak satu pilot pun di belahan dunia manapun juga tahu apa itu MCAS. Ternyata, MCAS adalah sistem baru yang diterapkan di pesawat keluaran Boeing 737 MAX untuk menyetabilkan kemiringan pesawat. Kayaknya gue harus ambil sesuatu deh, bentar. Kalau kuas ini adalah pesawat, ini kepalanya, ini buntutnya. Nah, kalau sistem mendeteksi pesawat terlalu miring ke atas, akan ada tuas yang secara otomatis akan menukikkan kepala pesawat ke bawah untuk menyetabilkan posisi pesawat. Inilah sistem MCAS itu. Jadi kalau pesawat terlalu menukik, otomatis kepala akan diturunkan. Terus kok bisa nggak ada satu pilot pun yang tahu? Karena emang Boeing nggak pernah ngasih tahu. Wajar dong, begitu data MCAS ini keluar, perkumpulan pilot dan lembaga aviasi dunia langsung merasa nggak aman. Kok bisa-bisanya sistem sepenting ini nggak diberitahukan ke pilot? Kenapa Boeing nggak pernah mengkomunikasikan sistem ini? Orang-orang langsung meminta pesawat Boeing 737 MAX dilarang terbang karena dianggap tidak aman. Nah, dalam kasus Lion Air, sensor yang membaca data kemiringan pesawat rusak. Entah karena nabrak balon, nabrak burung, atau karena faktor lain, data yang dibaca jadi kacau. Dan secara otomatis, MCAS ini menarik turun kepala pesawat sampai akhirnya pilot hilang kendali. Pesawat dipaksa menukik turun terus-menerus padahal enggak ada masalah dalam kemiringan pesawat. Sang pilot Lion Air waktu itu enggak tahu tentang sistem MCAS ini. Pasti dia bingung banget. Kenapa pesawatnya turun terus? Dan inilah alasan terjadinya kecelakaan Lion Air. Tapi waktu itu, karena belum ada cukup bukti, Boeing tetap ngotot, ini bukan masalah pesawat, tapi pilotnya yang kurang ahli. Apalagi, reputasi Lion Air emang terkenal buruk di Eropa dan Amerika. Jadi, untuk mengantisipasi kesalahan yang sama terjadi kembali, Boeing mengeluarkan beberapa dokumen tambahan tentang MCAS untuk semua pilot yang mengendarai Boeing 737 MAX. Apakah masalahnya selesai? Enggak. 19 minggu kemudian, terjadilah kecelakaan Ethiopian Airlines yang terjadi pada 10 Maret 2019 dari Addis Ababa menuju Nairobi. Lagi-lagi, yang pertama kali disalahkan adalah sang pilot. Tapi, di TKP, pihak investigasi menemukan bukti kuat, yaitu tuas belakang pesawat yang ditarik habis menukik ke atas, yang diakibatkan oleh sistem MCAS. Yang menjadi bukti kuat bahwa pesawat jatuh memang karena sistem MCAS. Lagi-lagi Boeing dicecar pertanyaan. Kok bisa? Dan lagi-lagi Boeing bilang, ini salah pilot yang nggak bisa mengikuti prosedur yang sudah diajarkan. Awalnya, jawaban ini mungkin masih bisa benar. Tapi, begitu rekaman kokpit berhasil didapatkan, ternyata bukan salah pilot, guys. Waktu pesawat hilang kendali, ternyata si pilot sadar, ini gara-gara sistem MCAS. Jadi, si pilot langsung mematikan sistem MCAS sesuai dengan prosedur yang diajarkan oleh Boeing. Tapi jahatnya Boeing, lagi-lagi, mereka nggak ngasih tahu kalau sistem MCAS harus dimatikan dalam waktu 10 detik. Kalau lewat dari 10 detik, wassalam. Nah, waktu pesawat Ethiopian mulai hilang kendali, pilot kan harus cari tahu dulu ini masalahnya apa. Enggak langsung kepikiran gara-gara sistem MCAS. Karena sudah lewat 10 detik, meskipun pilot sudah mematikan sistem MCAS, pesawat udah keburu terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi dan sulit untuk dikendalikan. Makanya jatuh menukik menabrak daratan. Kok Boeing kayak gini sih? Perusahaan pesawat ternama loh.
Mari kita masuk sedikit ke sejarah Boeing. Dulunya berpusat di Seattle, Boeing adalah perusahaan yang sangat peduli dengan keamanan. Mulai dari bos, teknisi, pengawas, karyawan, mereka sangat berhati-hati dalam proses pembuatan pesawat. Enggak ada yang takut menyampaikan masalah, karena jaminan kualitas dan keamanan adalah prioritas pertama mereka. Kalau ada masalah, wajib untuk diutarakan dan diselesaikan bersama. Tapi, masa indah Boeing ini sirna di tahun 1997 saat Boeing bergabung dengan perusahaan McDonnell Douglas. Semua atasan yang menjabat di Boeing digantikan oleh pejabat dari Douglas yang rata-rata mengutamakan bisnis, yang mengutamakan untung. Pengennya barang murah, cepat, dan untung banyak. Harga saham di Wall Street juga tetap harus naik. Para bos enggak mau dengar masalah. Pokoknya kecepatan adalah nomor satu. Karyawan lama bingung. Visi misi para bos baru sangat berbeda. Karena dituntut untuk cepet. Mulai banyak kesalahan dalam produksi pesawat. Entah potongan kabelnya nggak rapi, ada kawat yang keluar, banyak cacatnya. Dan mohon maaf nih, taruhannya nyawa loh. Cara kerja yang sudah ditetapkan sejak dulu disalahin terus. Kalau karyawan bilang ada masalah, bukannya malah diperbaiki, tapi karyawannya dipecat dan masalahnya nggak diselesaikan. Rupanya para bos merasa terlalu banyak penolakan dari karyawan lama. Makanya tiba-tiba Boeing dipindahkan ke Chicago. Alasan halusnya karena dianggap bisa lebih berkembang dan lebih cocok. Secara kasarnya, sengaja untuk memutus kontak dengan karyawan lama. Karena yang susah diatur, karyawan lama. Boeing semakin tertekan saat tiba-tiba tersaingi oleh perusahaan pesawat Airbus. Di tahun 2003, Airbus menjadi perusahaan pesawat nomor 1, menggeser Boeing. Apalagi waktu Airbus mengeluarkan pesawat terbaru mereka yang bernama A320neo. Pesawat hemat bahan bakar yang langsung laris manis dipesan oleh banyak maskapai. Boeing ketar-ketir, kebakaran jenggot. Boeing nggak punya pesawat baru yang punya fitur hemat bahan bakar untuk menyaingi A320neo. Kalau mau buat baru dari awal, mungkin butuh waktu 10 tahun lebih. Sedangkan mereka butuh solusi cepat. Untuk menyiasati masalah, Boeing menggunakan kembali model lama 737 mereka, tapi di-upgrade pakai sistem hemat bensin, yang lalu diberi nama Boeing 737 MAX. Mirip iPhone lah, ada iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Jadi sebenarnya, niat awal mereka, Boeing 737 MAX ini nggak bakal jauh beda dengan Boeing 737. Cuman beda hemat bahan bakar aja. Kalau cuman upgrade sedikit, Boeing nggak perlu mulai dari nol. Nggak perlu desain baru, nggak perlu daftar ini itu lagi. Mereka juga nggak perlu membiayai pilot untuk melakukan pelatihan pesawat baru. Pelatihan pilot itu mahal loh. Mereka harus diterbangkan dan mengikuti pelatihan khusus. Biasanya belajar di ruangan khusus simulator beberapa hari untuk mempelajari sistem pesawat. Kalau pakai sistem pesawat model lama, kalau model pesawat yang dipakai menggunakan sistem lama, Boeing cuma perlu ngasih tahu semuanya sama. Kalaupun ada beda, cuman perlu dikasih tahu lewat PPT. Boeing untung banyak nih, gak perlu mulai dari awal, hemat waktu, gak perlu suruh pilot untuk datang belajar dari awal. Guys, sorry banget kalau misalnya berisik, rumah gua bener-bener di pinggir jalan. Dan inilah yang dilakukan Boeing. Padahal ada rahasia besar yang mereka tutupi. Untuk bisa menerapkan sistem hemat bensin, pesawat 737 MAX harus menggunakan turbin pesawat baru yang ukurannya lebih besar dari model sebelumnya. Ternyata, waktu dipasang turbin baru, pesawat jadi agak berat di belakang. Makanya dibuatlah sistem MCAS yang membantu menurunkan hidung pesawat kalau pesawat mulai kehilangan keseimbangan, biar lebih stabil. Masalahnya, di pesawat ini cuma ada satu sensor yang membaca sudut kemiringan. Sistem MCAS bisa langsung aktif, seperti yang terjadi pada Lion Air. Boeing tahu masalah ini, tapi enggak diperbaiki, malah disembunyikan, malah menyalahkan pilot. Alasan Boeing menutup-nutupi sistem MCAS ini kemungkinan besar karena mereka nggak mau melatih ulang pilot, karena mereka nggak mau memakan waktu dan uang yang terlalu banyak. Jadi inilah teman-teman, jawaban dibalik tragedi Lion Air dan Ethiopian Airlines. Yang bikin ngesek, ternyata sejak kecelakaan Lion Air, lembaga aviasi administrasi di Amerika sudah memprediksi dalam 2 tahun sekali akan ada pesawat Boeing 737 MAX yang mengalami kecelakaan fatal. Nah, kalau sudah tahu gitu, kenapa dari awal nggak langsung melarang terbang aja pesawat ini? Kalau langsung dilarang nih, kalau setelah Lion Air kecelakaan, dokumen ini langsung diterbitkan, Boeing 737 MAX langsung dilarang terbang, mungkin Ethiopian Airlines
nggak akan mengalami kecelakaan yang sama. Memang sih soal hidup dan ajal itu takdir, tapi kelalaian akibat ketamakan yang tidak memperdulikan keselamatan orang lain benar-benar jauh dari kata manusiawi. Setelah investigasi selesai, Boeing 737 MAX dilarang untuk beroperasi selama 20 bulan supaya Boeing bisa memperbarui sistem MCAS mereka. Dan sejak tahun 2020 lalu, Boeing 737 MAX sudah boleh terbang lagi dengan sistem MCAS yang sudah diperbarui. Untuk bisa bebas dari tuntutan, Boeing membayar denda 2,5 triliun dolar atau hampir 36 triliun rupiah. Ironisnya, sampai sekarang 737 MAX masih terbang, beroperasi. Dan menurut film Downfall, Boeing belum pernah meminta maaf secara langsung kepada keluarga korban. Ruang gelap turut berduka atas meninggalnya korban-korban dalam tragedi ini. Dan juga untuk para keluarga yang ditinggalkan. Kalau sudah kayak gini, sulit sih untuk mempercayai lagi setelah sangat dikecewakan. Mudah-mudahan terkuaknya rahasia ini bisa menjadi tamparan dan menjadi perhatian semua orang agar dunia penerbangan kembali memperketat dan menjaga keselamatan penumpang. Memang takdir ada di tangan Tuhan, tapi bukan berarti manusia tidak perlu berusaha. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, dan kalau kalian pengen request kasus atau insiden lainnya, jangan lupa komen di kolom komentar bawah. Dan thank you so much. See you guys in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.